Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Ilyas dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004249. Baiklah, di video kali ini saya akan membawakan mata kuliah Geografi Regional tentang Indonesia dan negara tetangga, yaitu Asia Tenggara. Yang pertama, saya akan menunjukkan sebuah peta di mana letak ibu kota dari masing-masing negara yang berada di Asia Tenggara. Seperti yang bisa kita lihat di peta, pada kawasan Asia Tenggara memiliki 11 negara dan ibu kotanya, yaitu yang pertama ada Myanmar dengan ibu kotanya Naypyidaw, 2 Thailand dengan ibu kotanya Bangkok, 3 Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, 4 Singapura dengan ibu kotanya Singapura, 5 Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta yang mengalami pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2019, 6 Laos dengan ibu kotanya Vientiane, 7 Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi, 8 Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur, 9 Filipina dengan ibu kotanya Manila, 10 Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Seri Begawan, dan 11 Timor Leste dengan ibu kotanya Dili. Yang kedua, saya akan menjelaskan letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang, sementara garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur adalah vertikal. Letak astronomis Indonesia secara detail berada antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, yang dimana letak astronomis tersebut berdampak ataupun berpengaruh bagi wilayah Indonesia. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Baiklah, yang ketiga, saya akan menunjukkan salah satu yang berada di peta nama-nama pulau dan sungai yang ada di Asia Tenggara. Bisa kita lihat, ada banyak pulau dan sungai yang berada di kawasan Asia Tenggara, dan saya akan menyebutkan salah satunya saja. Yang pertama ada Pulau Palawan dan Sungai Canggayan yang berada di Filipina. Yang kedua ada Pulau Koh Lanka dan Sungai Mekong yang berada di Thailand. Yang ketiga ada Pulau Langkawi dan Sungai Sarawak yang berada di Malaysia. Yang keempat ada Pulau Bali dan Sungai Kapuas yang berada di Indonesia. Yang kelima ada Pulau Long Set Beach dan Sungai Sangke yang berada di Kamboja. 6 ada Pulau City Beach atau Narang dan Sungai River yang berada di Vietnam. Yang ketujuh ada Pulau Ngapali Beach dan Sungai Salwen yang berada di Myanmar. Yang kedelapan ada Pulau Atauro dan Sungai Loes yang berada di Timur Leste. 9 ada Pulau Borneo dan Sungai Brunei yang berada di Brunei Darussalam. 10 ada Pulau Branca dan Sungai Kranji yang berada di Singapura. 11 Laos tidak memiliki pulau. Negara Laos dijuluki sebagai the landlocked country, yang artinya negara yang tidak memiliki laut dan pulau di sekitarnya. Sementara itu, Laos memiliki sungai yang merupakan urat nadi perekonomian Laos yang dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga hidroelektrik, yaitu Sungai Mekong. Baiklah, yang terakhir, saya akan menjelaskan aktivitas penduduk Asia Tenggara dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama dari segi ekonomi. Perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Perekonomian Thailand yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian yang terbesar negara Thailand adalah beras. Perekonomian Malaysia yaitu pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perekonomian Laos di bidang peternakan, pertanian, dan perindustrian. Perekonomian Filipina di bidang pertanian dan pertambangan. Perekonomian Brunei Darussalam yaitu pengekspor minyak bumi dan gas alam.
Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Perekonomian Kamboja di bidang pertanian yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tony Sop. Perekonomian Vietnam berada sebagian besar adalah pertanian, diikuti oleh industri dan pertambangan. Perekonomian Myanmar di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Perekonomian Timur Leste di bidang pertanian dan peternakan. Sebagian penduduknya bekerja di bidang pertambangan dan industri. Sosial dan budaya. Negara yang berada di Asia Tenggara telah membentuk ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Selain itu, untuk dapat melaksanakan kerjasama yang baik di sektor pemerintahan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan good governance, serta peningkatan keterlibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.